Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum anak banin yang semoga dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Wa kaifa halukunna, dan untuk anak banat semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di pagi ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi 2, kaitan kalimat tauhid dengan tauhid uluhiyah. Tahukah kamu apa hubungan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid uluhiyah? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tauhid uluhiyah. Makna tauhid uluhiyah artinya yang dijadikan Tuhan atau yang dipertuhankan atau yang disembah. Hakikat tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Apabila itu sendiri harus dibangun, ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta dan pengaguan kepadanya. Ya, jadi teman-teman tahu sekarang sudah tahu ya, hubungannya itu mirip-mirip antara kalimat tauhid dengan tauhid uluhiyah. Kalimat tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam beribadah. Kalimat tauhid juga la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam, dakwah para nabi dan rasul, dan muatan pokok seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Mungkin kita tahu ya, ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala, misalkan ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada Suhufi Ibrahim. Ya, jadi kitab-kitab ini semuanya awalnya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang selain Al-Qur'an semuanya sudah pada dirubah-rubah. Yang rubah siapa, Tat? Yang rubah tuh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan nggak bisa dirubah-rubah. Kenapa? Karena sudah dijaga. Misalkan ada yang ngerubah, misalkan kalimat ini, apa ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kalau misalkan ada orang yang menulis walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan, bukan ani budullah tapi ani budu syajarah misalkan. Ini langsung banyak yang membenarkan atau menyalahkan. Kenapa ani budu syajarah bukan ani budullah? Ini banyak yang menentang karena Al-Qur'an sudah dijaga oleh Subhanahu wa taala. Dan misalkan ada yang salah juga, banyak yang sudah hafal, jadi nggak bisa sekarang salah. Jadi itu salah satu bentuk dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sudah hafal Quran, kayak kalian, seperti semoga nanti kalian bisa hafal 30 juz ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian tadi lanjut ke sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang berseru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Jadi kalau misalkan ada soal apa yang dimaksud dengan taghut, kalian bisa menjawab, jawabannya apa? Sesembahan selain Allah. Itu ya teman-teman. Kemudian di surat Al-Anbiya, ya sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya,
dan tidaklah kami mengutus kepada seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, kecuali aku di sini Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu sembahlah aku saja. Allah maksudnya surat Al-Anbiya. Jadi kesimpulannya adalah tauhid uluhiyah bisa didefinisikan sebagai mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, seperti dalam sholat, seperti dalam doa. Jadi kita doa nggak boleh mintanya sama selain Allah. Kita harus berdoa, ya Allah. Misalkan kita, ya Allah berilah aku misalkan mainan, atau jadi kalian nggak boleh berdoa, ya pohon besar aku minta mainan, nggak boleh. Kita yang boleh, ya Allah berilah aku mainan yang aku butuhkan. Misalkan kalian lagi pengen beli Lego misalkan, atau udah punya, atau kalian pengen beli mainan yang canggih, wah kalian berdoanya minta ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighosa. Istighosa itu apa, Tat? Istighosa itu memohon keselamatan. Terkadang kita kan berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dalam perjalanan ini. Nah, itu kita berdoa, kita minta keselamatan sama Allah, bukan misalkan, wahai yang punya kereta api mohon selamatkanlah aku. Enggak. Jadi kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah isti'adah, meminta perlindungan. Nah, menyembelih, bernadar. Bernadar ini kan sudah tahu. Misal contohnya adalah bernadar, misalkan ada orang yang pengen sukses atau orang yang pengen lulus ujian, dia bernadar sama Allah, ya Allah kalau misalkan aku lulus ujian ini, aku akan bersedekah 500.000 misalkan. Wah, kemudian benar setelah dia lulus ujian, maka dia harus benar-benar bersedekah 500.000 ini. Itu namanya bernadar ya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Semua hal tersebut wajib ditujukan oleh hamba kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun. Oke, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita menjadikan anak-anak yang tahu akidahnya kuat, yang tauhid uluhiyahnya sudah mantap dan tidak beribadah dan tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.